Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan beserta seluruh amalan yang menyertainya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan saudara-saudariku yang terhubung melalui tayangan ini di Adi Hidayat Official dimanapun Anda berada, terkhusus di luar Indonesia yang waktu sholatnya barangkali berbeda dengan kami di sini. Semoga Anda pun diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kekhusyuan untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktu di wilayah teman-teman masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Seperti disampaikan tadi menjelang Isya bahwa maksiat adalah pintu utama yang digunakan oleh setan untuk menanamkan sifat nifak dalam jiwa insan beriman, sehingga nanti penyakit itu terakumulasi dan terkomplikasi menjadi penyakit yang berbahaya yang melahirkan banyak perbuatan-perbuatan yang merusak. Ya, karena itulah teman-teman sekalian, mohon izin, inilah keindahan dalam Islam. Ini keindahan dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi seluruh perangkat tubuh kita dalam perbuatan-perbuatan maksiat, sifat dan sikap maksiat, agar kita tidak jatuh ke dalam jurang penyakit yang lebih dalam. Itulah hikmahnya kenapa kita dilarang akan perbuatan-perbuatan tertentu, perilaku-perilaku tertentu. Mata, kenapa mata ini tidak diperkenankan menatap yang tidak baik? Secara sederhana bisa dipahami supaya mata terjaga dalam kebaikan. Sebab kalau sudah menatap pada yang tidak baik, masuk pada pintu maksiat, maka pandangan ini menjadi pintu pembuka pada segala kerusakan. Ya, tidak percaya silahkan cek. Ya, berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi pada saat ini, apakah pembegalan, pencurian, perusakan, perzinahan, dan sebagainya, bukankah pintu pembukanya adalah bagian dari perangkat informatif yang melekat pada tubuh kita? Mata yang salah lihat, kan? Telinga yang salah dengar, lisan yang salah bertutur, terjadilah perselisihan, perkelahian, tawuran, dan sebagainya. Ya, kaki yang salah melangkah, terjadi perbuatan maksiat. Karena itu, jika memang ada aturan dalam Al-Quran yang mengatur perangkat hidup kita, perilaku dan aktivitas kita, bukan untuk menghinakan kita, bukan untuk membatasi ruang gerak kita, tapi lebih memelihara kemuliaan kita yang memang telah ditetapkan oleh Allah saat kita tercipta. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70 ketika Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah benar-benar memuliakan seluruh anak keturunan Adam. Ya, menggunakan lam dan qad, dua adat taukid, dua alat untuk menguatkan. Lam taukid, qadnya tahqiq. Ya, satu menguatkan, satu menjamin. Kata Allah, manusia itu sempurna. Ya, seluruh anak cucu Adam itu mulia. Jadi mata ini pandangannya mulia. Ingat, lisan kita ini mulia. Beda dengan binatang. Ya, kemuliaannya berbeda. Kita ini mulia, lisan kita mulia, telinga kita mulia, pandangan kita mulia. Karena itu diberikanlah oleh Allah perangkat supaya mengarah pada yang mulia saja. Setan membawa ketidakmuliaan, ingin menggeser sifat mulia kita kepada penistaan. Karena itu dijaga oleh Allah sebagai pembuktian rahmat Allah dengan rahman-Nya kepada kita semua, supaya tidak terjerumus pada jurang keburukan yang merendahkan kemuliaan kita. Silahkan Anda cek, bukankah orang yang sedang berkata-kata kasar meruntuhkan kemuliaannya, sehingga orang merasa keheranan dan memandang pada pandangan yang buruk terhadapnya, ya, pikiran yang tidak baik. Kenapa? Karena ia sedang merendahkan kemuliaan dia. Pun demikian ketika seseorang sedang berbuat perbuatan yang kotor, apakah dengan pandangannya, dengan tangannya, dengan kakinya, sesungguhnya dia sedang meruntuhkan kemuliaannya. Kasih Allah yang dengan sifat rahman-Nya menjaga kita agar tetap mulia. Karena itulah turun apa yang bernama larangan, nahi mungkar, dilarang berbuat sesuatu yang mungkar, menyalahi, yang diingkari oleh nurani kita, hati kita, diingkari fitrah kita, diingkari jiwa takwa kita. Amar ma'ruf, yang baik-baik, itu yang disupport, diperintahkan untuk menaikkan level takwa kemuliaan kita. Itu yang diinginkan oleh Allah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf, kuntum khaira ummah. Jika kita bisa mewujudkan ini, jadilah umat terbaik, manusia paripurna.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sesungguhnya harapan untuk menjadi manusia paripurna, manusia ideal, manusia yang terbaik, ya generasi yang sangat bagus, itu cuma dua saja, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, do it, leave it. If'al wala taf'al. Ya, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Baik, kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, akumulasi perbuatan maksiat ini yang akan menumbuh suburkan kemudian penyakit, nifak, melekat kepada jiwa, sehingga kalau ini berkumpul, yang jelek kumpul, maka seluruh akumulasi ini terakumulasikan menjadi yang disebut dengan fasad namanya. Ya, secara singkat, rusak. Sudah rusak. Jadi kalau mata rusak, telinga rusak, ya lisan rusak, dalam pengertian fungsinya, ya boleh jadi secara fisikal sehat. Telinga sehat, lisan sehat, mata sehat, tapi fungsinya itu sudah rusak. Karena fungsinya rusak, maka otomatis tindakannya pun akan merusak. Ya, ini yang paling bahaya. Matanya nggak sehat, telinga nggak sehat, lisan nggak sehat, sampai ke ujung kaki nggak sehat. Kan tindakannya rusak kan? Maka kemanapun dia berpetualang, maka jadi perusak. Apapun profesinya. Kalau dia ustadz sekalipun, ya kalau sudah rusak perangkat hidupnya, maka menjadi ustadz yang rusak. Insinyur yang rusak. Ya, apapun yang ia lekatkan pada dirinya, pengusaha yang rusak. Ya, baik, apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya, ya entah dengan jabatannya jadi pejabat yang merusak, entah dengan hartanya jadi hartawan yang merusak, entah dengan ilmunya jadi ilmuwan yang merusak, dan sebagainya. Kemanapun dia beraktivitas, kemanapun dia berpijak, maka ada potensi kerusakan yang dia buat. Beraktivitas, berpijak, ya, kemudian berpetualang, itu bahasa Arabnya tawalla, ya. Berusaha, sa'ah, ya, di tempat dia pijak, ardun. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-205. Ya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Tuh. Nah, jika orang-orang ini yang berpenyakit berpetualang kemanapun, di tempat dia berpijak, di rumahnya kah, di kantor kah, dalam kehidupan sosial kah, di masyarakat, ya karena rusak, maka kecenderungannya orientasinya itu merusak. Ya, merusak apapun. Ya, bisa aset, bisa properti, bisa pekerjaan, bisa macam-macam. Dan Allah tidak menyukai berbagai jenis kerusakan itu. Karena Allah tidak suka, dicegahlah lewat larangan. Jadi kalau agama melarang, teman-teman sekalian, jangan salah persepsi, jangan marah. Larangan itu dikeluarkan supaya menjaga kita agar tetap dalam kemuliaan. Ya, bukan ingin membatasi kita, hakikatnya ingin mengarahkan kita pada yang baik dan meninggalkan kita dari yang salah. Ya, bukankah hukum positif dibuat juga demikian? Ya, kenapa ancaman bagi pelaku narkoba tinggi? Mengapa ancaman pembunuhan itu tinggi? Supaya nggak bunuh, ya, supaya nggak mabuk, supaya nggak merusak, itu intinya. Karena itulah agama datang memberikan inspirasi, memberikan ajaran, memberikan arahan, dan memberikan pedoman dalam kehidupan. Apa hakikatnya? Menuju kemuliaan dalam berkehidupan. Nah, jadi rahasianya Allah kemudian meminta kepada kita untuk bisa menatap diri kita sekaligus melihat lingkaran sekitaran kita. Kalau ada terindikasi berbuat banyak kerusakan, ya kan? Banyak kerusakan, maka apa di antara firman Allah? Saking kasihnya, dalamnya sifat sayang Allah dengan sifat Rahman yang melekat pada dirinya, bahkan menjadi nama di antara nama-nama yang mulia, Al-Asma Al-Husna. Allah punya sifat Rahman. Qulid'ullaha awidu'ur Rahman. Ya, panggillah Allah atau Ar-Rahman untuk menunjukkan kasih yang sangat dalam konteks khususnya kehidupan kita di dunia. Maka bahkan pada orang yang terakumulasi dengan penyakit nifak pun, menjadi munafik pun, tidak lepas dari rahman Allah, rahmat Allah dengan sifat rahmannya untuk mengingatkan supaya ia tidak banyak berbuat kerusakan. Balik, tobat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang mau bertobat, wa aslahu, kan? Dan memperbaiki diri. Maka itulah hikmahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-11 itu pembukanya mengingatkan seperti saya terangkan di pertemuan lalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Maka jika diingatkan, dikatakan kepada mereka, jangan banyak berbuat kerusakan. Jangan merusak. Karena itu berbahagialah kalau ada ulama itu misalnya berperan pada nahi mungkar. Ya, kalau yang amar ma'ruf gampang. Amar ma'ruf tuh ngajak sholat, tuh kan? Ngajak baca Quran. Ini standar. Ya, karena dorongannya ya pada yang baik-baik biasa saja. Ya, ayo rajin baca Quran, buka rumah tahfidz, ayo gerakan menghafal. Nggak akan ada yang
menyoal barangkali, ya. Sedikit mungkin yang sewot dan sebagainya. Karena kenapa? Karena tidak ada alasan untuk menolak. Yang ajakan pada kebaikan kok. Tapi melarang pada kemungkaran itu yang nggak mudah. Itu tantangannya yang berat. Ya. Tapi kalau kita melihat dengan persepsi yang sama dengan amar ma'ruf dalam arti menjaga kemuliaan. Ayo menghafal Quran. Kenapa? Karena Quran memberikan kemuliaan. Sama persis, jangan mencuri. Kenapa? Karena mencuri menghilangkan kemuliaan. Tidak mencuri itu menjaga kemuliaan. Maka kalau ada yang diingatkan oleh ulama, oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib dan sebagainya untuk meninggalkan kemungkaran, itu tanda cinta. Itu kasih Allah yang dititipkan pada ulama-ulama. Kasih Allah dititipkan pada ustaz-ustaz. Kasih Allah dititipkan pada para kiai. Kasih Allah dititipkan pada para habaib. Diingatkan, jangan mencuri, jangan merusak, jangan berbuat curang, jangan menipu, jangan koruptor, jangan menjamret, jangan membegal. Jangan. Ya, kalimat jangan ini sesungguhnya bukan ingin membatasi ruang gerak, tapi lebih menjaga kita supaya tidak terjebak pada perbuatan yang nista, sehingga dengan itu merendahkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Nah, kalau ini tidak dihadirkan oleh Allah, mudah bagi Allah membiarkan. Tapi yang bahaya adalah ini, terakumulasinya sifat nifak sehingga dimanapun beraktivitas bisa merusak. Bayangkan kalau tidak ada pengingat dalam kehidupan. Orang salah dibiarkan aja, begal dibiarkan, kan? Korupsi dibiarkan, merampok dibiarkan, mencuri dibiarkan, dalam segala jenis bentuk apapun, maka apa yang terjadi? Rusaklah tatanan kehidupan nih, dalam konteks apapun, baik di rumah, baik sosial, baik bernegara, berbangsa dan sebagainya, rusak ini. Maka berbahagialah kalau dalam kehidupan terkadang Allah mengingatkan kita lewat kalimat la taf'al, jangan, dilarang. Ya, tapi kita juga mesti berpikir, awas ya. Awas, mesti berpikir, semakin banyak tumbuh para ustadz, para ulama, kiai, habaib dan sebagainya yang lebih mengedepankan larangan, ini menunjukkan di tempat itu semakin banyak yang tidak baik. Ya, positifnya kasih Allah masih diturunkan, tapi koreksinya banyak hal yang harus dikoreksi, banyak yang tidak baiknya. Ini menunjukkan bahwa ada hal yang mesti kita rubah, ada hal yang mesti kita perbaiki. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau tidak dilanjutkan, ya, kalau bertahan pada kemaksiatan itu, maka yang timbul fasad. Ya, fasad. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini persoalannya. Komunitas pun bisa dilihat. Ya, objek yang kita perbaiki, saya selalu mengatakan perbaikan ya, bukan penyoalan. Ya, karena kami para ustadz ya tidak diberikan risalah untuk berdakwah, untuk menghukum seseorang, ya, untuk mengarahkan pada hal yang buruk, untuk menjelekkan, tidak, tapi lebih memperbaiki. Ya, in uridu illal islah mastata'at. Ya, tidaklah kita berniat kecuali perbaikan saja. Dan kita tidak meminta apapun. Makanya aneh kalau ada yang marah, gitu kan? Aneh kalau ada yang menyoal. Saya minta apapun tidak, saya minta ongkos tidak, minta upah tidak, minta bayaran tidak, ya maksa juga tidak. Dan tidak mengarahkan pada apapun kecuali yang baik-baik saja. Ya, makanya aneh kalau kemudian ada persoalan dalam hal tertentu. Karena itu Al-Quran juga banyak memberikan ya pemikiran-pemikiran logis. Kok bisa marah? Kenapa harus marah? Bukankah nggak minta apapun? Bukankah nggak menyoal apapun? Cuma ngajak pada yang baik. Dan itu pun sebagai tanda kasih dalam kehidupan. Itulah risalah para nabi yang sering ditampilkan dalam Al-Quran, yang kemudian diteruskan, dipesankan oleh para nabi dan rasul, terutama Rasulullah SAW pada generasi ulama setelahnya sampai kehidupan berakhir kepada Allah sebagai tanda kasih Allah kepada kita semua. Nah, teman-teman sekalian, objek dakwah pun, kalau saya katakan objek dakwah berarti untuk kita semua, karena orang tua berdakwah pula ya kepada anak-anaknya, baik kepada lingkungannya, guru berdakwah kepada murid-muridnya. Ya, kita Muslim dimanapun berada itu tidak akan lepas dari misi dakwah, tidak akan pernah lepas. Anda pegawai di kantorkah, sepanjang melekat Islam dalam dadanya, dalam jiwanya, maka ada bagian dakwah di situ. Tunjukkan keislaman kita. Bagaimana menunjukkannya? Dengan akhlak, dengan perilaku, ya. Tunjukkan dengan kejujuran di pekerjaan, tunjukkan dengan bagaimana etos kerja kita yang maksimal, tunjukkan dengan ketawaduan, tunjukkan dengan semangat saat kita bekerja. Itulah Islam, ya. Jadi kalau ada yang kemudian ya bertanya kepada Anda, kenapa Anda mesti jujur? Katakan, Islam yang mengajarkan saya jujur, Allah yang memerintahkan saya. Maka kalimat itu akan menggetarkan. Ya, nggak akan berani ngajak korupsi kepada Anda, karena tahu yang ngajak dialah, dia mah udah soleh gitu. Ada pengakuan di lisannya, tapi kita bisa memberikan contoh untuk mengarahkan pada kebaikan, dan dengan perilaku itu boleh jadi menjadi asbab hidayah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bila ini terakumulasi penyakit nifak ini, maka yang berbahaya ini sekatnya sudah kuat. Saya kan sering contohkan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ambil misalnya semacam bejana seperti ini, ya. Ini kan kalau sekatnya masih ringan, ya, semacam tisu misalnya di sini, kan masih bisa ditembuskan. Kalau saya sekat dengan tisu, ya, kita berikan tisu di sini misalnya. Boleh teman-teman? Ada yang bisa bawakan saya tisu? Siapa? Ya, supaya contohnya lebih gampang, lebih terlihat oleh teman-teman di rumah atau dimanapun Anda berada. Ya, kalau sekatnya misalnya hanya tisu atau yang ringan saja, jazakallahu khair. Terima kasih. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Nah, mungkin kita masih bisa tembuskan. Kita bisa tembuskan misalnya spidol seperti ini, ya, atau tembuskan yang lain, atau bahkan air masih bisa menetes. Tapi kalau sekatnya sudah seperti ini, penutupnya sudah semakin kuat seperti ini. Tuh. Apa yang mau dimasukkan? Berat. Bahkan air pun belum tentu diteteskan bisa menetes ke dalam, ya, dalam konteks atau kecepatan yang tinggi dia berpacu. Nah, sama persis dengan maksiat yang dikerjakan. Ya, Nabi mengatakan, bahkan disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya, ketika seorang berbuat maksiat, berbuat salah, maka ada naktah sauda, titik hitam, ya, yang kemudian memberikan sekat pada cawan hatinya. Semakin banyak dikerjakan, banyak mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat, maka jadi penutup. Itu yang menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pencerahan, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdengar lewat telinganya, sulit kemudian merespon. Tertatap lewat pandangan, sulit merespon. Demikian seterusnya. Ya, semakin dalam, semakin tidak mudah. Apalagi kita berpacu dengan kematian. Ya, sampai kapan menunggu air menetes sampai ke dalam, sedangkan waktu terus berjalan menuju kematian. Itu poinnya. Karena itu, jangan heran kalau terakumulasi penyakit nifak ini akan kita dapati. Ya, kalau masih rendah gitu kan, dalam tanda petik, maksiat, ya, terbawa oleh lingkungan, digoda oleh setan, masih sholat, cuma terlihat agak terlambat kan, mulai menjauh dari yang sunnahnya tapi wajib masih dikerjakan. Nah, ini masih bisa diingatkan. Ya, hayya 'alas shalah, adzan berkumandang, ya, adzan berkumandang tapi belum siap-siap. Tapi ketika kita katakan, ayo nak, ayo mas, ayo akhi, ya, ayo ukhti, cepat siap-siap, sholat, sudah adzan nih, sudah qomat nih, mau jam berapa? Nah, dia masih berpakaian dan sebagainya. Nah, itu masih kita ada peluang. Tapi yang berbahaya, yang Quran surah kedua ayat 11 ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan pada mereka, jangan berbuat yang merusak seperti itu, jangan lakukan. Innama nahnu muslihun. Kami ini sedang memperbaiki. Ya, kami sedang berbuat kebaikan. Justru kita ingin menghadirkan sesuatu yang baik. Ya, kita membawa perubahan, kita membawa tawaran Islam yang lebih damai. Damai apaan? Kita membawa tawaran Islam yang lebih inklusif, tidak eksklusif. Eksklusif seperti apa? Tafsir apa yang Anda bawa? Dudukan dulu, apa persoalannya, baru kita diskusikan. Setelah itu bagaimana solusinya? Ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang ketika seseorang diingatkan, muncul bantahan-bantahan pada dirinya. Bahkan tidak jarang kata Al-Quran membawa ketinggian dirinya. Ya, Quran surah kedua di ayat 206 itu, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Ya, ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, apa yang Anda lakukan? Motong-motong ayat, motong-motong Quran, motong-motong hadis hanya untuk membawa pada apa yang Anda inginkan. Anda itu motong ayat supaya perempuan gak berjilbab, sedangkan ayat-ayat turun supaya perempuan berjilbab. Anda sehat gak? Ya, sana katakan, ini kan modern, kita sedang membawa tawaran Islam yang lain. Tawaran dari mana, Suneo? Ya, jadi coba dicek dulu gitu kan. Apa yang kadang-kadang sering kita lihat, hati-hati. Kalau ada seseorang dengan kalimat-kalimat menarik, retorikanya bagus, itu ditampilkan oleh Al-Quran. Quran surah kedua ayat 204. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada sementara orang yang kalau bicara retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya begitu cantik, kadang-kadang membawa nama Allah dalam jiwanya. Kadang bersumpah, kadang motong ayat, motong hadis, tapi dia musuh yang paling nyata kata Allah. Ya, berbicara tentang larangan jilbab tapi mengutip ayat-ayat Quran dipotong-potong, ya. Misalnya mengutip ayat-ayat hadis dipotong-potong dan sebagainya. Ya, dalam konteks bukan penafsiran tapi dalam konteks keinginan untuk menghilangkan itu digunakan. Ya. Misal yang lain banyak sekali menjauhkan orang dari Al-Quran, menjauhkan orang dari hadis, menjauhkan orang dari sholat. Ujung-ujungnya malah berpendapat sholat itu nggak perlu. Ya, karena yang perlu itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi. Nah, ini konslet.
Ya, saya pernah disoal oleh orang liberal. Ya Ustadz, fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, saya kan nggak perlu sholat lagi. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Dah, saya tinggalkan, minum teh. Selesai, ya kan? Meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar, selesai. Jadi kadang ada beberapa persoalan yang kita hanya bisa sampaikan dengan kalimat ringan saja dan tidak perlu serius menggunakan dalil karena persepsi yang dibangun sangat rapuh. Nah, yang kedua ini teman-teman sekalian yang berat ketika dikatakan pada mereka masih membantah, kan masih membawa gelar kadang-kadang, kamu siapa? Saya ini dokter, saya ini profesor. Profesor di bidang apa? Profesor yang kadang ngaji pun ya masih belepotan. Kadang baca Quran pun masih payah. Kadang hadis pun misalnya tidak bisa memaknai dengan baik. Bagaimana bisa membangun sebuah konklusi yang baik? Ya, dalam tanda petik ya, karena ini penting tegas saya sampaikan karena fenomena ini sudah nampak dalam kehidupan dan kita harus punya solusi, punya pegangan yang benar. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh mereka itu, saya sampaikan kepadamu kata Allah, saya tekankan, sungguhnya mereka sedang merusak kalau mereka tidak menyadarinya. Nah, yang paling indah itu adalah ketika Allah tetap tidak berhenti memberikan petunjuk, tetap memberikan hidayah, memberikan kesempatan supaya mereka mau balik, mau tobat, mau kembali. Ya, seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya dan kembali kemudian berbuat kebaikan sehingga terbebas pada lingkup keburukan yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat dia tinggal. Maka teruskan ke ayat yang ke-13 dan kita akan coba baca dari kitab, dari tafsir sehingga ada khazanah dan tambahan wawasan yang bisa kita dapati. Ayat ke-13. Saya masih bersama tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga Allah muliakan kepada beliau. Nanti kita akan perkaya wawasannya dengan kumpulan tafsir yang lain, insya Allah saat nanti masuk pada bab selanjutnya ya. Dan dalam penjelasan pun kadang saya gabungkan dengan tafsir-tafsir yang lain yang bisa memperkaya wawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Saya terjemahkan dulu secara tekstual. Wa idza qila lahum, dan apabila diingatkan, dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, ya, berimanlah kalian, seriuslah imannya seperti orang-orang lain beriman, ya. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, mereka menjawab, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah kemudian menegaskan, sungguh diinformasikan, sungguhnya merekalah yang bodoh, hanya mereka tidak mengetahuinya. Nah, saya ingin memulai teman-teman sekalian sebelum saya bacakan kitab ini dengan kalimat yang sangat indah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Perhatikan ayat 11, wa idza qila lahum, masih diingatkan. Ya, ayat ke-13, wa idza qila lahum, walaupun mereka ngeyel tetap diingatkan, diberi peluang. Nah, ini gambaran kepada kita untuk tidak putus asa dalam dakwah. Ya, terus berikhtiar. Kalau anak misalnya sulit diingatkan, ingatkan lagi. Bukankah dengan mengingatkan ada pahalanya? Ingat, tugas kita itu berikhtiar, bukan memastikan hasil. Kalau memastikan hasil, rugi dan banyak kecewanya nanti. Ya, seorang ibu mengandung, menyusui, merawat dan sebagainya, berharap hasil, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai harapan, kecewa. Yang dituntut dari orang tua, dituntut dari kita semua adalah ikhtiarnya, usahanya. Baik ya? Sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepada kita, maka sepanjang nyawa masih melekat pada tubuh kita, di situ masih ada peluang. Sepanjang ada peluang, manfaatkan. Boleh jadi di titik tertentu dia ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah ketika seorang bertobat kemudian beramal baik dan kita punya andil di dalamnya, punya peran, maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang dia kerjakan. Kita hanya berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepadanya, dia kembali, ya Allah dekat denganmu, ibadah lagi, ya Allah berikan hidayah padanya. Tiba-tiba dengan izin Allah dapat hidayah, jadi baik. Itu setiap perbuatan baiknya. Ya, dari doa yang kita sampaikan, setiap perbuatan baiknya, sholatnya, baca Qurannya, mengalir pahala sama persis untuk kita, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi pada kemuliaan, lalu dikerjakan itu semua, maka fasilitator ini akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun, sepanjang ada kebaikan dan kebenaran dan keikhlasan dalam niatnya. Nah, saya ingin katakan begini.
ketika Allah memberikan arahan, pengingat, wa idza qila lahum la tufsidu, ingatkan, jangan merusak, ingatkan, mereka masih membantah. Innamal nahnu muslimun, kamu siapa? Saya berbuat kebaikan kok, kamu belum sampai aja ilmunya, kan? Ya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sebenarnya mereka yang merusak, cuma mereka aja yang kurang tahu, kurang paham, kurang mengerti. Tapi jangan putus asa. Turun lagi selanjutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ya. Dan diingatkan kembali. Ini memberikan gambaran jangan putus asa dalam berdakwah. Mengingatkan, termasuk anak, jangan putus asa. Suami ke istri, istri ke suami, jangan putus asa. Ya seperti orang-orang dulu pernah menyontohkannya. Nabi itu kurang lebih 23 tahun, gak putus asa. Ngajak masyarakat bersabar. Kadang-kadang ada yang langsung, kadang-kadang ada yang bertahan dalam keburukan, ada yang jadi musuh dulu, tiba-tiba kemudian ingat. Bukankah Umar memusuhi dulu kemudian ingat? Bukankah Khalid bin Walid bahkan memimpin jadi komandan penyerang Nabi, ya, dalam perang Uhud itu, tapi tiba-tiba berbalik menjadi panglima kesatria yang sangat luar biasa, pembela Islam, ya, yang menjadi sosok yang sangat dikagumi sampai dengan kini, dan seterusnya. Ya, jadi tidak pernah ada batasan untuk memuliakan hamba-hamba Allah sampai ia mau kembali, atau nyawa sampai kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang indah di pembuka ayat ini. Baik, saya bacakan dulu supaya kita bisa mendapatkan wawasan. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lil munafiqina, ya, dengan makna tafsirnya, wa idza qila lil munafiqin, maka apabila diingatkan, dikatakan pada orang-orang munafik itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian, ya, dengan iman yang benar sebagaimana orang-orang lain juga beriman. Ayaka imanin nasi billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal jannati wan nar wa ghairi dzalik mimma akhbaral mu'minina bihi wa anhu, ya, yaitu seperti orang-orang beriman secara benar kepada Allah, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, ya, yakin akan adanya kebangkitan setelah kita wafat, ada surga, ada neraka sebagai konsekuensi dari amalan kita, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara pokok keimanan yang telah difirmankan. Jadi ada bagian yang sangat indah yang disampaikan oleh Allah sebagai pengingat pada orang-orang yang berbuat kerusakan, ya, berbuat hal-hal yang keliru, yang salah. Jadi kalau kita mendapati orang-orang berbuat salah sebagai tanda maksiat, ini pengantar kepada sifat nifak. Seperti apa yang saya sampaikan, ingat ya frame-nya. Maksiat adalah pintu, sifat nifak yang bisa mencetak orang-orang munafik. Jadi kalau ada perbuatan maksiat salah, diingatkan, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, man ra'a minkum munkaran, siapa yang menatap, menyaksikan satu keburukan, falyughayyir, maka rubah itu. Ya, biyadihi, dengan tangannya atau dengan kekuatannya. Anda punya peran apa? Ya, jika melekat kepada Anda kekuatan misalnya, ya, taruhlah secara formal misalnya, Anda bekerja misalnya di militer, di kepolisian, ada sesuatu yang salah, maka bergerak dengan tugas itu. Orang tua, ya, dengan porsinya. Anak berbuat salah, luruskan dengan kadar tingkat anaknya, usia berapa. Ya, ada yang perlu dengan sayang, ada ketegasan, ada yang langsung tindakan dan sebagainya. Baik, pun demikian di perusahaan. Caranya bisa berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku dan isyarat-isyarat kebaikan yang diterapkan. Baik, jadi termasuk pada orang-orang munafik. Demikian ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, ingatkan. Ya aminu, berimanlah seperti orang lain beriman. Ingat ya, yang saya katakan, iman, masih ingat persamaannya? Selalu ingat ya, karena persamaannya akan terbawa kemanapun. Iman sama dengan amal soleh, sama dengan takwa. Jadi kalau ada ungkapan di Al-Quran, berimanlah dengan benar, maksudnya, ya, bukan sekedar mengatakan di lisan beriman, buktikan dengan amal soleh. Lihat persamaannya, iman sama dengan apa? Amal soleh. Jadi kalau Anda benar beriman, gak mungkin berbuat salah begini, pasti soleh. Iman Anda mana? Nah, kalau bahasa tegasnya begitu, imanmu mana sih? Katanya beriman. Ya, kalau mau beriman, beriman yang benar dong, beriman yang serius. Ya, gimana caranya? Beramal soleh. Masa beriman beramal salah? Anda pejabat, beriman, ya beramal soleh. Apa jabatan Anda? Ya, di eksekutif, di legislatif, Anda anggota dewan, DPR, apa di MPR? Ya, apa Anda menteri, apa presiden, atau turunan ke bawah, gubernur misalnya, bupati, camat, dan sebagainya, punya kedudukan, punya jabatan, Anda beriman. Ya, tak mungkin berbuat salah, pasti iman itu mengarahkan pada yang soleh. Anda pedagang, Anda pengusaha, Anda ustadz, Anda insinyur, Anda beriman, pasti iman itu mengarahkan pada yang soleh dan menepikan yang salah. Ya, karena itu sering saya katakan di Al-Quran, ketika berbicara tentang iman, arahannya selalu amal soleh. Selalu amal soleh, selalu amal soleh. Jadi ketika dikatakan di sini, aminu kama amanan nas, ya berimanlah kalian seperti orang-orang lain beriman. Ya, beriman kepada Allah, yakin Allah melihat, yakin Allah menatap. Kalau engkau yakin Allah menatap, gak mungkin berbuat maksiat. Ya, secara singkat, buktikan iman lewat amal soleh. Baik ya?
Kemudian wa malaikatihi, yakin dengan ada malaikat-malaikatnya yang seperti saya katakan. Ya, nanti kalau kita belajar masuk di ilmu tauhid, ada kitab bagus sekali Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Said Sabiq rahimahullah. Di situ bagus sekali. Jadi penerapan keimanan kepada malaikat itu langsung ditampilkan dengan lawannya. Ya, lawan sekaligus penjelasannya. Ya, misal kalau kita turunkan misalnya kita beriman kepada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, yakin tanpa ragu. Iman itu kan yakin tanpa ragu. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Bersamaan dengan itu kita pun yakin ada penggoda-penggoda yang menghambat malaikat itu, yaitu setan. Karena itu di Al-Quran itu jumlah malaikat itu sama dengan jumlah setan pengulangannya. Ya, malaikat disebutkan 88 kali, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lalu diturunkan. Ini malaikat ini tugas-tugas yang pokok ini. Banyak malaikat, cuma yang pokok yang ini. Ya, misal ada yang mencatat kanan kiri kita, perbuatan baik, perbuatan buruk. Ada raqib, ada atid misalnya. Ya, ada yang menurunkan rezeki, ada yang mencabut nyawa. Terus dijelaskan, yang indah itu dijelaskan. Ya, seakan-akan memberikan kepada kita pendampingan bahwa, hati-hati kalau bertindak begini, ada yang tulis. Hati-hati kalau bertindak begini, ada yang catat. Ya, saya ambil satu contoh misalnya, ada malakul maut. Dijelaskan sifatnya, malaikat maut tuh kapan datangnya? Datangnya bisa tiba-tiba, ya kan? Terus tidak ada tawar-menawar, kapan saja bisa datang. Dijelaskan, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum, katakan Muhammad SAW, ya, siapapun yang bernyawa pasti akan diutus malaikat maut kepadanya, kapanpun itu terjadi. Karena itu kalau kita mengerti kapanpun bisa wafat, maka tak akan terfikir berbuat maksiat. Persamaan terbaliknya, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan diwafatkan pada saat itu. Maka kalau orang ingat, tahu saja ada malaikat yang mengintai dengan kematian, nggak akan semena-mena berbuat maksiat. Karena khawatir, takut, begitu berbuat wafat. Ya, begitu berbuat meninggal. Nah, jadi itu yang jadi kalimat iman itu bukan hafalan. Bukan sekedar hafalan, menghafal bagus. Tapi memahami, mengamalkan, menjiwai itu yang utama. Ya, bagus. Anak-anak kita hafal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan misalnya. Bagus menghafal. Tapi bagaimana menerjemahkan hafalan itu dalam konteks karakteristik kehidupan? Ya, yakin tidak? Benar nih. Ada Israel, ada malakul maut. Yakin tidak? Kok masih sembarangan berbuat maksiat? Benar udah Raqib, Atid. Ya, katanya dicatat, katanya dicela kalau berbuat buruk. Tapi kok masih berbuat yang tercela? Gak malu, ya kan? Yakin dengan siksa kubur, ya, yakin ada hukuman di alam kubur, ada kebangkitan pasca kematian. Kalau yakin, kenapa nggak siap-siap mencari bekal? Ya, saya tanya pada anda semua yang terhubung dalam kajian ini, yakin nggak akan wafat? Coba jernihkan dulu pikiran kita, tenang sebentar, tepikan dulu, simpan dulu kolom chatnya tepikan dulu, ya, matikan sebentar, fokus, terus tanyakan pada diri kita, yakin meninggal nggak? Yakin gak akan wafat? Coba jawab dengan hati kita, bukan dengan lisan kita. Jawaban lisan itu akan sederhana, ya, yakin, selesai. Tapi dengan hati kita. Karena hati ini paling paham amalan kita. Paling mengerti tentang diri kita. Allah tanamkan fitrah pada dirinya. Ini yang akan memberikan kesiapan, kewaspadaan, atau kekhawatiran. Jadi kalau jawaban itu disertai dengan rasa takut, khawatir, ini tandanya ada yang belum sempurna. Ada yang masih diperjuangkan, ada yang kita harus tetap menata itu dengan baik. Ya, sekarang teruskan. Kalau yakin akan wafat, setelah itu mau kemana? Bekalnya apa? Sekarang kan banyak orang mencari untuk hidup saja. Untuk wafatnya gimana? Karena kita yakin di antara pokok keimanan itu, ini, al-ba'tsi ba'dal maut. Ada kebangkitan setelah wafat. Ya, kita yakin akan meninggal, wafat. Setelah itu kan ada apa? Ada kehidupan nggak? Kalau nggak yakin ada kehidupan, ya Anda nggak harus mikirin sholat, nggak harus mikirin baca Quran, nggak harus mikirin amal. Karena nggak ada kehidupan. Tapi kalau Anda iman, dan di antara pokok keimanan itu yakin ada kebangkitan. Ya, yakin akan dibangkitkan, dihisab. Kalau yakin akan ada kehidupan pasca kematian, sekarang tanya, bekalnya apa? Ada nggak bekalnya? Hah? Dan bekalnya kan beda, dimensinya lain. Ya. Seorang ke bulan aja bekalnya lain dengan bekal yang tinggal di dunia. Jangankan ke bulan lah, Anda pindah tempat ke negara tertentu saja. Ya, ini saya di Bekasi misalnya, ya, saya di Galaksi. Jangan ke bulan lah, ke bulan-bulan aja ke arah Tambun tuh. Ada bulan-bulan. Di sana tuh menarik kalau Anda nanti ke sana, Masya Allah, ada kampung cerewet, ada kampung siluman. Saya pernah berdakwah di kampung siluman. Ya, pesertanya ada RT-nya, ada ini. Itu nama kampungnya saja ya, bukan orangnya siluman. Tidak ada apa namanya? Ada kisah tersendiri. Nah, ke bulan-bulan saja itu sudah lain. Suasananya,
ya karakternya. Ya Anda pergi ke Malaysia sudah harus ada visa, karakteristik budayanya beda. Apalagi pergi misalnya ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, mungkin akan mendapatkan hal yang berbeda. Sekarang mau pindah ke alam lain, ke alam kubur, bawah bumi, terus pindah ke dimensi lain. Kan akal kita juga berpikir di dunia saja yang sama tempatnya, dunia sama-sama dunia, cuma beda lokalnya, bisa beda karakter dan bekalnya, syaratnya beda. Ini mau pindah alam, pengen sama. Ini mana logikanya, Joni? Maka dari itu saya katakan, kalau kita sadar, ya cari bekal. Kalau kita yakin, ya cari bekalnya. Kalau bertahan dengan bekal dunia, dunia selesai. Ya kita meninggal saja, meninggal dunia, dunianya ke alam kuburnya nggak ikut. Apalagi mau ikut pasca kematian, yang mustahil lah, mustahil. Ke alam kubur nggak ikut, ya Anda beli apa sebagus-bagusnya? Ya Anda beli tempat minum sebagus-bagusnya, Anda meninggal nggak akan ikut ke alam kubur. Ya silahkan cek, kuburkan, digali, rusak, hancur, nggak ikut. Handphone yang paling bagus misalnya, atau uang. Ada seseorang di Gambia, pengen meninggal dimakamkan dengan dolar-dolarnya, ayo silahkan tuh. Kalau perlu kuburkan dengan mobilnya, kuburkan dengan segalanya, ya nggak akan bertahan, habis. Ya, apa yang terbawa? Ya, setelah kematian itu nilai value yang melekat pada apa yang Allah titipkan. Ini gelas nih, gelasnya aja, tumblernya aja. Tapi punya nilai nggak untuk kita bawa pulang? Ya, sesuatu yang punya nilai untuk dibawa pulang itu disebut hasanah namanya. Hasanah. Ya, hasanah. Ketika kita ini mau minum, ini tempatnya untuk minum. Minumannya sih masuk ke mulut, keluar jadi kotoran. Tapi ketika punya nilai ini, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Maka jadi tenaga untuk sholat, untuk ibadah, berbuat baik. Nah, itu yang dicatat, 10 kebaikan. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Makanan ke mulut masuk, keluar kotoran. Ya, keluar kotoran, tapi punya nilai enggak? Ketika punya nilai bismillahirrahmanirrahim, ya, maka jadi energi. Ya, proses metabolisme tata jadi energi dibawa untuk amal saleh. Perbuatan yang dikerjakan dari keberkahan disebut amal saleh yang Allah ridai. Itu yang punya nilai, tuliskan. 10, 10, 10, 10. Ya, dalam bahasa Al-Quran, tapi pemahamannya bukan 1, 2, 3, 4, tidak begitu. Bisa jadi 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, demikian seterusnya. Ya, baca Al-Quran, satu hurufnya bisa 10 kebaikan. Ya, infak, satunya bisa 700 kali lipat, paling sedikitnya. Itu kan luar biasa. Itu nilai itu yang dibawa pulang. Dikerjakan di dunia hasanahnya, di akhirat ditatap nanti buktinya. Ada bukti itu yang ditimbang. Makanya kita sering berdoa, semoga semua perbuatan dunia jadi hasanah, supaya nilainya, value-nya dibawa pasca wafat. Maka turunlah doa di Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita ingatkan kepada orang-orang munafik yang tadi, orang-orang berbuat maksiat. Yang munafik itu berbeda antara lisan dengan perbuatannya. Katanya beriman, tapi kok merusak. Maka dikatakan, aminu kama amanan nas. Buktikan dong imannya seperti yang lain. Iman, sholat dengan muslim bersaudara. Ini sama Islam kok nyoal. Ya, sama Islam kok sering nyari masalah. Yang paling aneh menyoal keislaman. Ini kan aneh. Katanya muslim, Anda muslim tapi menyoal keislaman. Anda sebetulnya siapa? Ini tolong tatap ya. Tatap diri kita, coba tanyakan pada diri kita, sampai kapan mau berbuat begitu? Ya, saya mau katakan ya, Anda itu punya keluarga loh. Kalau Anda seorang anak, Anda punya ayah, punya ibu. Demi Allah saya katakan, apa ayah Anda ridha dengan perbuatan Anda? Apa ibu Anda ridha dengan perbuatan Anda? Anda sering menyoal orang Islam, sering menyoal keislaman. Sementara Anda mengaku Muslim. Ya, orang berjilbab Anda soal, kiai Anda soal, habib Anda soal, macam-macam Anda soal. Ya, hal-hal yang positif, yang baik Anda soal. Saya mau tanya, kalau Anda nggak berpikir diri Anda dan memahami bahwa Anda itu cukup dengan perilaku Anda, saya ingin tanya, Anda punya ibu nggak? Bagaimana perasaan ibu Anda? Ketika melihat Anda seperti itu, apakah harapannya menjadi seperti itu? Yang mengandung Anda, melahirkan Anda, ya, memberikan ASI pada Anda, ayah Anda, apakah berharap Anda seperti itu? Kalau Anda seorang ayah, apakah anak Anda merestui perbuatan Anda? Kan Anda punya keluarga. Apa karena perbuatan Anda, lantas ibu dan ayah Anda yang harus menanggung malu? Apa karena perbuatan Anda, lantas anak-anak Anda yang merasakan kesulitan? Ya, Anda saja di soal keluarga, Anda marah. Ini sekarang Anda mau nyoal Nabi. Ya, pantas umat Islam marah semua. Sekarang Anda mau nyoal ulamanya. Anda mau nyoal ustadznya, pantas umatnya kemudian bergejolak. Ya, Anda mau nyoal ajarannya, pantas umat Islam yang bersih kemudian mengingatkan. Dan ingatan itu adalah tanda sayang, bukan benci. Aminu kama amanan nas. Ini tafsir ya, teman-teman, tafsir ya, bukan mengarah pada 1-2 hal tertentu, tidak.
Ya, ini tolong sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini gambaran umum dari tafsir. Ya, kalau Anda merasa ya saya tidak keberatan, saya tinggal mendoakan, mengarahkan, hanya tinggal bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah bicara begini-begini nih, suka tiba-tiba tayangan kita mati gitu kan. Terus ada di jam, terus habis ini tiba-tiba yang baru tayang 1 jam 30 menit jadi 1 minggu. Tapi ya kalau itu memang tugas nggak apa-apa. Ya kalau tugas nggak apa-apa. Ya, tapi yang saya katakan mau sampai kapan begitu. Saya nggak ada urusan dengan masalah-masalah dunia yang seperti itu, hanya menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau diterima, kalau belum bisa diterima ya semoga setidaknya ada bagian-bagian tertentu yang bisa mengingatkan pada jiwa kita untuk berubah sehingga ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Baik, wal jannati wan nar, dan yakin bahwa ada konsekuensi dari perbuatan. Kalau baik bisa ke surga, kalau jelek bisa ke neraka. Ya makanya gini, sering turunkan baca-baca ayat surga, sering turunkan. Kalau dulu bikin kurikulum ya, saya kadang-kadang suka seperti ini. Misalnya Anda mau kemana nih? Ke surga kan? Surganya kemana? Kan banyak surga ragamnya di Al-Quran. Surga Firdaus kan yang luas, ya, yang indah, luar biasa. Ada surga Aden kan? Nah terus amalannya kan banyak bisa diturunkan. Misalnya ada surga untuk yang rajin tahajud, ada surga untuk yang senang puasa, kan? Ada surga untuk yang rajin infak, ada surga untuk ahli Quran, banyak. Ya, nah sekarang kenapa nggak Anda turunkan itu ke muka bumi jadi amalan? Misal, kebanyakan orang kalau ditanya mau ke surga mana, Firdaus. Kenapa nggak Anda turunkan tentang surga Firdaus? Ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada para pewaris surga Firdaus sedang berpetualang di muka bumi. Ya, jadi ada calon ahli surga Firdaus disebut oleh Allah. Nah, mereka itu sedang beraktivitas di bumi. Nanti kalau selesai di bumi, kembali kepada Allah, tempatnya di surga Firdaus. Siapa mereka? Qad aflahal mu'minun, surah ke-23. Ya, qad aflahal mu'minun, dari pembukanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Qad aflahal mu'minun, kan? Sungguh bahagia, akan sukses, bahagia besar orang-orang yang beriman sejati itu. Alladzina hum fi sholatil khashi'un, yang salatnya khusyuk, yang zakatnya dikerjakan, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjaga kehormatan dirinya. Wah, itu kumpulkan semua itu jadi kurikulum kehidupan. Makanya di dunianya itu terbatas itu aja, nggak usah capek-capek. Ya, misalnya pekerjaannya apa? Jadi guru. Ya udah, guru salatnya dipelihara dengan khusyuk, jangan berbuat maksiat, itu kan, jangan berkata yang tidak pantas, perbuatan lago yang tak pantas tinggalkan, ya kan? Jangan berbuat yang menghinakan, ya, berbuat mesum, berkata-kata jorok, gitu kan? Li furujim hafidhun, menjaga kehormatan dirinya, jangan selingkuh, ya. Itu jaga itu aja. Apapun profesi kita. Mau pedagang silakan. Jangan berbuat yang tidak bermanfaat, jangan berbuat riba, jangan menipu, jangan menyuap. Jaga itu. Dan sholat dengan benar. Jadi kurikulum. Kalau ingin jadi ahli Al-Quran, ya turunkan. Inilah surganya seperti ini. Kalau ingin nanti surga untuk orang yang rajin infak, ya cari harta. Jadi orang kaya. Kaya sekalian. Kebangetan kayanya. Supaya bisa infak. Masya Allah. Subuh pakai Mercy. Ya. Siang, duhur pakai Lamborghini. Asar pakai Ferrari. Kan nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi saat bersamaan, Masya Allah, bisa sedekah. Masjid ini, silahkan nih, Pak Jero buat ambulannya. Misal ya, oh ini Alphard buat ambulan, misal gitu kan. Ya, kalau mau nggak apa-apa, silahkan aja kan. Ya. Sultan bebas gitu kan, tapi sultan yang bagaimana gitu kan? Sultan, ada sultan yang saleh, ada sultan yang salah, yang seperti apa yang kira-kira bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma suneo aja, suka nengokin orang, ya kan repot, suka nengokin orang, ya diri sendiri nggak beramal, suneo, ya. Baik, ya, kalau yakin ada itu turunkan. Neraka juga penting, neraka, keluarkan coba tentang neraka, konsep neraka, supaya kita bisa mempersiapkan untuk menghindarinya. Ya, jadi ancaman kalau tiap hari ditampakkan, coba Anda deh ya, gini, misalnya pasal-pasal tentang perbuatan buruk tuh dihukum positif keluarkan. Ya, misal, terus dipublikasikan di media sosial, di apa, yang korupsi hukuman mati itu, wah begitu mau korupsi itu gak akan mungkin dikerjakan kan, terhambat. Ya sama, narkotik sedikit tembak di tempat misalnya kan, hukuman mati, sama aja. Pasti orang berpikir 2 kali, nggak mungkin. Neraka juga begitu. Begitu dihadirkan, hati-hati. Nih, makanya banyak ayat di Quran berbicara tentang dahsyat neraka. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang curang. Ini nerakanya yang ini. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang selalu mencela, bikin hoax, ya, bikin ribut, ya, memanipulasi sesuatu. Terus orientasinya alladzi jama'a mala wa addadah, karena orientasi dunia ngumpulin harta. Takut kehilangan harta, lalu nyoal orang lain, takut kehilangan kedudukan, nyoal orang lain.
ya yahsabu anna malahu akhlada, seakan-akan ini dengan harta, dengan duit banyak bisa membuat dirinya kekal, dirinya hebat. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Kamu nggak tahu ya, ente itu akan meninggal, akan wafat, diintai kamu. Ya semua khutamah, ma adraka mal khutamah. Tahu nggak apa itu khutamah? Narullahil muqadah. Neraka yang akan membakar. Allati tattali 'alal afidah, bakarnya sampai ke hati. Fuad itu tempat berpikir, hati tempat berpikir. Jadi fi amadi mumaddada, jadi nanti diikatnya begini. Kalau ada orang orientasinya dunia hanya untuk cari harta, kumpulin, cari kedudukan macam-macam dan merusak dengan itu semua, maka nanti disiksanya, diintainya. Kalau dia nggak tobat, nanti di nerakanya diikat tuh. Diikat. Cara dibakarnya di mana? Dari pelan-pelan dari bawah tuh, dari jemari paling bawah naik ke atas terus sampai ke otak paling dalamnya, namanya fuad, yang merencanakan. Seakan-akan Allah menghinakannya dengan berkata begini, apa sih isi otakmu ini? Duit aja, duit, kedudukan, merusak lagi, ngancurin lagi. Hah? Itu sampai demikian. Jadi kalau kita keluarkan itu, jadi pejabat tuliskan di meja tuh. Ya, jadi pengusaha tuliskan, jadi direktur tuliskan. Nih, korupsi nerakanya ini. Tuliskan. Berbuat curang nerakanya ini. Wafat kamu saat itu. Itu kalau kita coba biasakan begitu, iman, yakin dengan benar, insya Allah terjaga kehidupan. Ini yang dimaksudkan di sini. Wal jannati wan nar wa ghairi dzalika mimma akhbarul mu'minina bihi wa anhu. Dan demikian perkara-perkara iman yang lain. Jadi Allah menuntut, beriman dong kalian seperti orang-orang yang lain beriman. Ya kan? Buktikan lewat amal saleh. Takutlah kalau berbuat maksiat, muaranya begini, dan berbahagialah kalau berbuat baik, muaranya segala keistimewaan termasuk surganya. Wa ati'u Allah wa rasulahu fi imtithalil awamir wa tarki az-zawajir, dan taatlah kepada Allah ya dan rasulnya dengan menunaikan, mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangan. Jadi ketika difirmankan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, yang dimaksudkan adalah kita berdakwah kepada mereka dengan meminta mereka untuk kembali. Allah memberikan penjelasan dengan sayang Allah bahkan kepada golongan munafik tetap menjadi objek dakwahi. Diingatkan, ayo balik lagi, taat pada hukum Allah, nggak ada ruginya kok. Tuh kan? Hati-hati ya, berbuatlah baik, tinggalkan yang jelek-jelek ini. Untuk apa dipertahankan keburukan? Tidak membawa nama setelah wafat, tapi membawa kenistaan bahkan sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang komplikasi nih, yang saya kotakin tuh, ya. Makanya saya kasihkan kotak dan kosong. Kotak kosong selalu bermasalah gitu kan? Ya, itu karena memang banyak polemiknya. Ya. Qalu anu'minu kama amana sufaha yu'nuna la'anahumullah. Orang munafik itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, mereka maksudkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka mengolok-olok sahabat-sahabat Nabi. Ya. Jadi mereka mengatakan, anu'minu kama amana sufaha, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kami mesti beriman seperti imannya sahabat kamu yang bodoh-bodoh itu? Ya, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka semua, ya. Ibnu Katsir menyampaikan demikian. Jadi ini kan konteksnya diturunkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi poin yang bisa kita ambil esensinya, ada komplikasi tinggi penyakit nifak sampai diingatkan pun balik mencela. Ya, jadi kalau di dunia sekarang lah, kalau diingatkan, jangan berbuat seperti itu kan nggak baik. Gitu apa? Saya harus baik seperti orang yang bodoh-bodoh itu. Orang yang belum ngerti itu, orang yang masih masih padang pasir itu, orang masih unta itu. Muncul tuh kekinian. Ya, jadi ya selalu seperti itu. Masya Allah, ini mukjizat Al-Quran. Disampaikan 15 abad yang lalu, selalu tidak pernah terbatas oleh lekat waktu. Benar-benar terjadi. Dan kalau nampak seperti itu, kasih sayang Allah pun tetap diberikan. Melewati 15 abad, Allah tetap sayang supaya hambanya balik lagi. Gitu cara bacanya. Ya, dan bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya berita-berita baik, berita-berita ingatan, silakan cek aja. Kadang-kadang komentar-komentar itu selalu ada. Dan itu yang menandakan tafsir terbaik itu. Ya, tafsir terbaik. Walaupun Anda jarang baca Al-Quran misalnya, tapi kemudian mendapatkan seperti itu, tafsir yang paling bagus, orang terkena komplikasi penyakit nifak. Ini kita lihat. Kemudian qalahu Abu al-Aliya was-Saddi, ya, berpendapat demikian Abu al-Aliya dan Imam as-Saddi, Ismail ibn Abdurrahman as-Saddi, ini ulama besar tabi'in, ya, ahli hadis juga ahli tafsir. Imam as-Saddi punya tafsir as-Saddi. Ya, ini termasuk banyak dipuji oleh karangan para ulama, dan termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengambil manfaat atau pendapat dari Imam as-Saddi. Namanya Ismail ibn Abdurrahman as-Saddi, Siddah di Asfahan. Itu disebut as-Saddi karena pernah ke kota Siddah, ya, di Asfahan. Asfahan sekarang Iran. Ya, dan pernah dituduh Syiah, ya, wa tuhima bitasyayyu', pernah dituduh Syiah padahal ahli sunnah, ya.
Sepenting sampaikan ini supaya jalur sanad keulamaannya bisa diketahui. Jadi kalau si fulan belajar, si fulan lagi sampai sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nadihi itu kan dengan sanadnya. Sadi punya sanad dari tafsirnya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ghairi wahidin minas sahabat, dan tidak hanya satu dari kalangan sahabat, maksudnya banyak. Wa bihi yaqul Rabi' Ibnu Anas wa Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam wa ghairuhum yaqulun, dan banyak pula dari kalangan para sahabat dan banyak pula dari kalangan para ulama, mereka mengatakan anusiru nahnu haula'i bi manzilatin wahidah wa ala tariqatin wahidah wa hum sufaha. Nah, mereka mengatakan bahwa orang-orang munafik itu mengatakan, apakah kami mesti anusiru nahnu wa haula'i bi manzilatin wahidah, apakah kami ini kalangan elit mesti satu level dengan mereka? Nah, itu bahasa kitanya. Kita ini nggak level dengan mereka, masa disamakan dengan orang bodoh itu? Ya? Nah, ini tafsirnya. Wa ala tariqatin wahidah wa hum sufaha. Masa disamakan dengan mereka levelnya sedangkan mereka orang bodoh? Nah, jadi kadang di kalangan mereka sendiri itu ada kesan yang tinggi. Jadi kalau sedang ngumpul-ngumpul, mereka nganggap itu kepada orang-orang yang tahajud, yang baca Quran, yang jilbaban bagus, yang baik, itu dianggapnya itu orang-orang sepele, orang-orang bodoh, orang-orang ketinggalan zaman. Nah, ini yang modern nih gini, milenial nih begini. Padahal tanpa sadar mereka yang bodoh gitu kan. Walakinna ya'lamun. Was-sufaha jam'u safih, li'anna al-hukama jam'u hakim wa khulama jam'u halim. Was-sufaha'u jam'u safihin. Ya, kata sufaha itu jamak dari kata safih, sin fa ya ha. Ya, seperti hukama jamak dari kata hakim, dan hulama jamak dari kata halim. Ya. Apa artinya safi? Teruskan dulu. Was-safihu, sedangkan ini maksud dengan safi al-jahil ad-dha'if ra'yu al-qalil ma'rifah bi mawadhi'a al-masalih wal mudar. Ya, sedangkan ini maksud dengan safi itu al-jahil ad-dha'if ra'yi. Jadi orang bodoh yang lemah akalnya. Ya, al-qalil ma'rifah, yang sedikit pengetahuannya. Jadi sufaha, as-sufaha, ya, sufaha, bismillah. As-sufaha jamak dari kata safi. Nah, ini disebut kumpulah di sini. Ya, al-jahil bukan cuma bodoh. Bukan cuma bodoh. Al-jahil ad-dha'if. Ad-dha'if ra'yu. Ad-dha'if ra'yu. Kemudian al-qalil ma'rifah. Al-qalil ma'rifah. Wah, kumpul semua nih. Sudah bodoh, dhaif ra'i, lemah akal, qalil ma'rifah, sedikit pengetahuan. Kumpulin tuh. Jadi emang ngejek banget. Ya emang kalau kita kumpulkan TV, kalau orang-orang munafik, kalau sudah komplikasi, banyak penyakit-penyakit hatinya itu memang rasanya tinggi. Makanya kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 204 nanti sampai dengan 206 itu. Ya akan kelihatan tuh. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzah. Ya, kalau diingatkan kepada yang baik, muncul izzah. Ya, muncul tuh nafsunya, keagungan dirinya, kehebatannya. Nah, mereka siapa sih? Orang-orang kayak gini, orang nggak ngerti. Orang-orang macam-macam lah disebutnya. Ya itulah, kumpul lah. Karena saya pun nggak sanggup mengucapkannya ini. Sufaha, bahasa Qurannya orang-orang dulu mengatakan sufaha tuh. Orang bodoh itu sedikit pengetahuannya, nggak ngerti era modern sekarang, nggak ngerti ini mereka golongan eksklusif. Oh, golongan bahkan sekarang framingnya dibawa, dipropagandakan. Nih golongan ekstrim, golongan fundamental, golongan macam-macam. Padahal mereka sendiri yang tipis pengetahuan agamanya. Ya, kita menolak segala bentuk kekerasan, ingat itu ya. Kita menolak segala bentuk kekerasan, penting segala bentuk, karena kekerasan itu bisa beragam bentuk. Kekerasan fisik, ya, awas dengan fisikal, dengan kaki, dengan tangan itu kekerasan. Kekerasan verbal dengan lisan, hati-hati dengan lisan, mencela, mengolok-olok, ya, apalagi mencela dalam konteks yang luas. Ibu Anda, istri Anda dicela, Anda marah. Ya, Nabi kami dicela, kami marah. Ya, kami mencintai Rasul lebih daripada diri kami, lebih daripada orang tua kami. Ya, Anda mencintai istri Anda, kami mencintai Nabi kami lebih daripada istri kami, lebih daripada ibunda kami, ayahanda kami. Kami, ibu kami dicela saja, kami marah, apalagi Nabi kami. Jelas ya? Anda punya persoalan dengan tetangga Anda marah. Anda punya persoalan dengan semua orang Islam semuka bumi, ya pantas semua orang Islam marah. Itu cara berpikir harus mengerti. Ya, kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan.
Baik, hal-hal yang keras, pemenggalan, pembunuhan dan semacamnya, kita sepakat. Ya, itu sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi kita pun mesti memahami juga bahwa apa yang dikerjakan itu adalah pemantik kekerasan dengan cara yang keras juga. Ya, mengolok-olok Nabi kami, menggambar dengan karikatur, dengan itu bentuk kekerasan yang melukai pada jiwa kami, pada hati kami. Ya, jadi kalau misalnya tidak ingin ada reaksi, jangan berbuat aksi. Itu sebagai bentuk kekerasan. Kalau Anda ingin dihargai dengan hukum Anda, maka Anda pun harus menghargai hukum orang lain. Anda ingin dihargai dengan pendapat Anda mesti menghargai pendapat orang lain. Tidak ada kebebasan mutlak. Anda tidak boleh katakan di sini bebas melakukan perbuatan begini. Ya, Anda pun harus mengerti bahwa di tempat lain tidak bebas. Bagi sementara orang itu tidak bebas. Itu bentuk kekerasan, itu bentuk penghinaan. Ya, tidak semua hukum dibuat berdasarkan keinginan Anda, tapi dibuat berdasarkan satu kompromi sehingga dengan itu ada rasa saling menghormati. Itu poin-poinnya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau sedikit kita melompat. Tapi untuk menegaskan dan membangun logika, ya, supaya bisa memahami sehingga bisa mengenal Islam dengan lebih jauh. Tapi saya selalu mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Coba ajak dengan nilai-nilai yang baik. Pahamkan dengan argumentasi, kemudian jawab dengan akhlak. Ya. Jadi kalau misalnya, taruhlah sekarang kasus di Perancis misalnya kan masih marak saja statement dibangun. Ya, kita perlakukan orang Perancis ini dengan baik. Ya, kalau ada orang Perancis kita bantu kirimkan makanan, ya, kemudian kirimkan yang baik-baik, sapa dengan baik, dijamu kalau bisa dengan makanan, ya, undang, tampilkan yang baik supaya mengerti. Kalau ditanya kenapa Anda berbuat begini, katakan Nabi kami lah yang memerintahkan kami berbuat seperti ini. Ya, Nabi kami yang presiden Anda salah tangkap itu yang memberikan kami ajaran seperti ini. Nabi kami yang orang banyak Islamofobia dengan mencelanya itu yang memerintahkan kami menjamu seperti ini, berbuat baik seperti ini. Tampilkan kemuliaan itu. Ya. Nah, ini orang-orang munafik selalu menganggap dirinya lebih hebat. Ya, lebih baik, lebih pintar, ya, lebih segalanya sehingga menilai orang-orang itu benar menampilkan imannya sebagai orang-orang bodoh. Baik. Di Quran yang lemah gitu kan, yang kurang pengetahuan sedikit itu juga disebutkan misalnya di surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan titipkan harta benda kepada orang-orang yang masih lemah akalnya, lemah pengetahuannya, masih belum bisa bedakan berapa nilai itu, seperti anak-anak kecil. Jadi kalau Anda punya harta banyak, janganlah diberikan terlalu banyak pada anak-anak kecil. Ya, anak-anak KB misalnya kan mau sekolah ke KB dikasih bekal 1 juta ya kan. Ya, padahal dia aja belum bisa bedakan 100.000 dengan 1.000. Ya, itu yang berlebihan. Jadi itu kata sufaha. Ala innahum humus sufaha fa'akkada wa hasara safaha fihim walakin la ya'lamun, yani wa min tamami jahlihim annahum la ya'lamuna bihalihim fid dhalala wal jahli wa dhalika arda lahum wa ablagh fil 'ama wal bu'di 'anil huda. Kan? Ala innahum humus sufaha, lantas Allah langsung membantah. Yang bantah langsung Allah. Nah, jadi kalau kita diolok-olok oleh orang munafik, ya nggak usah terlalu repot balas ngolok lah. Yang mereka sudah diolok-olok oleh Allah, ngapain kita ngolok-olok lagi? Ya, kalau kita dicela oleh orang munafik, nggak usah marah. Nggak usah marah. Ya, Allah sudah membela kita. Allah aja sudah mengolok-olok mereka. Kalau sudah diolok-olok Allah, sudah cukup. Udah cukup. Ngapain kita sibuk-sibuk capek-capek? Makanya nanti di Quran surah keempat, An-Nisa 140, kalau kita menyaksikan ada orang munafik ini sedang beraksi gitu ya. Nah, itu diamin aja. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Di mushaf standar paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau Anda mendengar, menyaksikan, kan? Anda mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok. Yang seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Ayat-ayat Allah itu bisa dari Al-Quran, bisa keterangan Nabi SAW. Karena apa yang Nabi sampaikan bukan keinginan pribadinya, tapi petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di surat An-Najm itu. Ya. Jadi, ya itulah seperti syariat, orang mau sholat diolok-olok, orang mau menghafal Quran diolok-olok, orang mau berjilbab diolok-olok, dan sebagainya. Misal, gitu kan? Nah, maka apa yang kita lakukan? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan sertai, sudah selesai. Jangan sertai mereka. Ya, qa'ada itu maknanya luas. Ya, kalau serta itu bukan dalam arti serta dengan mereka saja. Misalnya ya sudah, tinggalkan aja. Ya, ceramah jangan didengar, buku-bukunya yang ditulis jangan dibaca, ya, produknya nggak usah dikonsumsi, tinggalin aja pokoknya. Ya, di TV matiin aja, dilihat sampai mereka sadar apa tujuan utama itu, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, sampai mereka sadar mereka salah dan mau berpindah topik, ya.
Mau kembali itu yang lebih bagus. Innakum idzam mithluhum. Kalau disertai, diikutin, lama-lama diikutin kajiannya, diikutin bacaannya buku, bahkan difasilitasin. Itu yang aneh tuh. Adik-adikku mahasiswa di kampus-kampus, kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, apalagi kalau itu dosen atau siapapun, nggak usah ditanggapin. Ya, apalagi difasilitasin. Ya, mohon maaf dibikin seminar, stadium general, nggak usah. Tinggalin aja sampai dia sadar bahwa itu keliru. Ya, kalau diikutin innakum idzam mithlum, lama-lama nanti kalian seperti mereka. Ya, lama-lama aneh juga. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Tuh, kan agama baru tuh, aneh tuh. Kalau ada dosen bilang begitu, bilang aja, Pak, boleh nggak kalau Bapak meninggal kami bakar aja, kan semua agama sama. Jadi kami samakan Bapak dengan yang di Hindu misalnya. Bapak mengaku Islam tapi mengatakan semua agama sama, nanti Bapak ya kami ikutkan aja ke ngaben, bisa nggak Pak? Kan semua agama sama. Kamu ya, tiba-tiba ya, alasannya banyak. Artinya dia sendiri hatinya tidak bisa mengatakan demikian. Hatinya mengingkari. Homoseksual itu adalah fitrah bagi kehidupan. Fitrah dari mana, Joni? Ya, buktinya anak Anda aja ya nggak mau jadi homo. Buktinya Anda aja bukan homo. Ya, coba Anda yang bilang begitu, homo itu fitrah. Saya mau tanya, Anda jadi homo, ridho nggak istri Anda? Coba pulang ke rumah, Mama, diusir Anda, nggak boleh masuk. Ya, atau Anda yang perempuan, lesbian itu bagian dari fitrah kehidupan. Saya pengen tahu jadi lesbian Anda, katakan pada suami Anda, boleh hari ini Mama jadi lesbi. Tendang Anda dari rumah. Ya, jadi jujurlah pada diri Anda sendiri. Hati Anda aja tidak menyetujui itu. Hati Anda mengingkari. Pertanyaannya, siapa yang membuat Anda begitu? Ada apa di balik udang? Gitu kan? Ya, apa yang Anda dapatkan? Dunia semata. Meninggal, mati Anda. Begitu wafat, selesai, nggak dapat apa-apa. Tuh, hadapi itu malaikat penjaga kubur. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mohon izin ya, mohon maaf ya, hati-hatilah dalam hidup itu. Kadang-kadang akal kita itu cerdas, tapi kecerdasan itu jadi terhambat karena keserakahan diri, karena nafsu aja. Ya, sederhana. Kalau pengen mengelola itu dengan baik, ikuti aja kata Quran. Ya, kita itu diciptakan dengan cerdas, jangan jadi orang bodoh. Ya, awas ya. Ingat loh, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status tuh. Pintar itu anugerah, kita tuh dianugerahi kepintaran, cuma bodoh itu pilihan. Jadi kalau ada yang milih bodoh, itu pilihan dirinya sendiri. Ya, sudah Allah tetapkan pintar, kenapa milih bodoh? Nanti kita akan lihat nih, ada setelahnya nanti di ayat berikutnya ada hal-hal yang sangat indah, bahkan menunjukkan di Al-Quran tentang klasifikasi manusia dari tingkat kebodohan. Ya, ada yang bodoh dan sadar dirinya bodoh, maka ini berpeluang untuk kembali. Ada yang bodoh, cuman nggak sadar dirinya bodoh. Ini persoalan. Sekarang ada yang lebih kompleks. Dia bodoh, nggak sadar dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Itu cuma terjadi zaman sekarang. Nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat kapan itu saat masuk kepada ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi sekarang kita mengoreksi diri sendiri dulu. Ada nggak nih penyakit-penyakit ini? Coba cek maksiatnya, maksiat jari, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, sampai ke ujung kaki. Ya, cek dulu. Karena jangan-jangan kita nuduh banyak orang ternyata nggak sadar. Ternyata pikiran kita pun sedang bermaksiat. Ya, pikiran kita sedang bermaksiat. Ayo, jangan-jangan saya sebutkan sedang mikirin orang kan? Tuh, itu belum tentu benar gitu. Tuduh diri kita dulu. Nafsu kita, tuduh dulu, lihat dulu, tunjuk dulu. Ya, tunjuk dan dudukan dengan teduh, itulah tunjuk dan dudukan dengan teduh nafsu kita, ya. Nah, setelah itu kita pikirkan, koreksi diri dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk berubah. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kita bahas di pertemuan malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan masuki ke ayat 14 dan seterusnya. Ini masih di golongan ketiga. Ini golongan ketiga ini kompleks karena itu ayatnya lebih banyak daripada golongan dua pertama. Tapi ketahuilah bahwa ini baru muqaddimah, karena nanti detailnya ada di ayat-ayat selanjutnya. Ya, bersabar, nikmati Al-Quran seperti hidangan yang sangat indah. Nanti kalau kita insya Allah sambil menghafal, belajar, nanti semakin merasakan kenikmatan. Al-Quran itu luar biasa. Ya, luar biasa. Semakin kita ingin belajar, semakin dalam, semakin terus pengen kita mendapatkan banyak anugerah yang kita bisa raih. Itu izinkan kami menyampaikan informasi. Yang pertama, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa informasi yang didapatkan khususnya terkait dengan program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, yang dikomandoi oleh teman-teman di divisi ILC, Attaisi Learning Center,
Alhamdulillah bahkan per pekan kemarin itu setorannya terakumulasi di 30.000. Masya Allah, 30.000 setoran sudah masuk. Ini mudah-mudahan jadi tanda kebaikan. Ya Allah, ada ahli Quran baru di Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Mudah-mudahan berganti tahun, insya Allah status kita dinaikkan oleh Allah sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Bahkan kami menerima informasi ada satu keluarganya, di satu keluarga itu bagian sedang menghafal Al-Quran, ya dalam kondisi dia sedang menghafal, mau setoran, qadarullah kemudian ibu mertuanya atau ibunya ya, yang saya dapat info itu meninggal dunia, ya, dan itu sudah terkait dengan ajalnya. Namun demikian berbahagialah bagi anak beliau, mudah-mudahan apa yang diniatkan dengan hafalan Qurannya mengantarkan pahala-pahala baik untuk orang tua di kemudian hari, bisa memberikan mahkota dengan tangannya. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan ya Rabb, mudah-mudahan digolongkan kita ke dalam golongan tersebut. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ditunggu, mudah-mudahan pekan ini kita akan Zoom kembali ya, melanjutkan materi kita, ingin mengecek, dan mohon izin nanti kalau tiba-tiba teman-teman ditelepon, saya hubungi misalnya untuk mengecek hafalan atau setoran ya, siap-siap saya dalam kondisi itu, mudah-mudahan baik ya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman, karena ada banyak pertanyaan juga, bahkan waiting listnya saya lihat sudah mulai di atas 1.000 yang menanyakan apakah masih terbuka. Selalu terbuka, dan bersyukur pada Allah, alhamdulillah gerakan yang saya sampaikan kemarin untuk pengadaan berikutnya kita akan adakan kembali paket teman-teman yang STOH ya, itu kurang lebih 5.000 lah kita adakan kembali. Alhamdulillah dalam sepekan ini ada kuota untuk 1.000 ya, kurang lebih kita akan bagikan gratis ya, insya Allah. Jadi saya sedang berusaha mengadakan kembali paketnya sama mushafnya, kemudian buku-buku penyertanya dan samanya kita satukan seperti yang gelombang pertama dapat. Insya Allah, alhamdulillah sampai dengan pekan ini ada 1.000 yang sudah bisa kita siapkan. Kita akan bagikan nanti insya Allah dilihat di UAH Corner ya, mulai besok nanti kita bisa sajikan. Termasuk nanti ada buku-buku ya, saya lihat di beberapa situs online tuh, Masya Allah buku saya ada yang jual 450.000, 350, untuk apa? Anda bisa dapat gratis ya, kalau Anda dekat Bekasi datang aja ke kantor Quantum Ahyar Institute, sepanjang stoknya ada kami berikan ya. Nanti di UAH Corner akan muncul lagi. Saya tuh gini tipikalnya, kalau kita bisa dengan izin Allah saya titipkan rezeki sendiri, kita akan cetak bagikan. Kalau memang ada amalan bersama, saya akan sampaikan yang kira-kira pahalanya banyak atau kita bisa selesaikan bersama, saya sampaikan. Kalau udah selesai, ya saya sampaikan selesai. Ya, ini target kita kurang lebih 5.000, kita baru dapat 1.000, dan besok kita akan coba mulai buka. Nah, saya prioritas nanti akan coba saya berikan juga ke anak-anak sekolah, supaya sekolah ramai menghafal Quran, mahasiswa-mahasiswa juga demikian. Nanti insya Allah kita juga akan teruskan cetak di akhir bulan ini, di khusus perangkat nanti buku yang pendamping digital 5.000 lagi. Kalau itu nanti insya Allah sudah siap. Ya, jadi Anda tinggal terima gratis saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jadi kalau teman-teman masih mau support juga boleh, nanti kita adakan, mudah-mudahan sampai cukup 5.000 nanti kurang lebih ya. Dan nanti kita bisa sebarkan, dan dengan izin Allah mudah-mudahan mendapat tambahan dari ahli Quran yang baru. Bagi yang di luar negeri, bersabar, insya Allah dalam waktu dekat ini sedang disempurnakan terus ya. Saya pantau karena saya tanya hampir tiap hari, saya tanyakan gimana progresnya untuk yang di luar, karena ini kita nggak sembarangan, kita ada sistem ya. Sistem ini nanti terintegrasikan bukan hanya aplikasinya, tapi nanti sistem monitoringnya bagaimana, siapa yang tanggung jawab setiap negara. Alhamdulillah kalau di Indonesia sudah 34 provinsi, negara ini ada 19 yang telah mendaftar, 5 yang sudah mulai menyiapkan sistem ya. Jadi nanti dari sini kita siapkan panduannya dari Indonesia. Jadi nanti ada aplikasinya, yang monitor tanggung jawab siapa. Misal, ini yang tanggung jawab nanti di Amerika, ini tanggung jawab di Jepang, ini yang di Korea, ini yang di New Zealand, ini yang di Inggris, ya kan? Nah, ini nanti beberapa ini sudah ada PIC-nya, ya, person in charge-nya, nanti itu gampang untuk kita ngontrolnya. Ya, teman-teman nanti tinggal nyiapkan dulu aja yang di luar ya. Komunitasnya ini yang terhubung dengan saya, yang di Amerika dekat dengan Kanada kan, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, termasuk yang di Timur Tengah ya. Saya lihat ada yang di Saudi, Uni Emirat Arab, juga yang tetangga dekat di Malaysia dan seterusnya ya, Brunei Darussalam. Silahkan Anda buat komunitasnya saja dulu sambil ditunggu. Nanti insya Allah begitu ada kita siapkan, dan mudah-mudahan juga buku pendampingnya juga saya siapkan. Nanti kalau ada teman-teman yang kesini, kalau bawa buku kan lebih mudah daripada bawa ini ya. Saya akan cetakkan 5.000 insya Allah ya, insya Allah cetakan itu gratis ya. Jadi teman-teman siap-siap aja, tinggal menyiapkan diri dekat dengan Allah. Nanti kalaupun ada hal-hal tertentu yang kita bersama-sama membiayai, saya akan infokan ya. Tapi kalau masih bisa kita tangani, kita akan teruskan untuk kita tangani ya.
Kalau untuk pengadaan yang paket 5.000 tadi, teman-teman masih bisa terlibat, silahkan saja. Saya mungkin batasi sampai akhir bulan ini. Setelah itu kita coba maksimalkan untuk pengerjaan. Jadi sambil ada, langsung kita publish, langsung kita teruskan kembali. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf harus menyampaikan ini. Saya dapat info dari kawan-kawan apa yang saya tegaskan di pertemuan lalu. Mohon izin teman-teman semuanya. Dan mohon berkenan ya, mudah-mudahan saya bisa baik menyampaikannya. Jadi ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang baik. Saya mohon izin untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan itu. Kadang-kadang ada yang bikin akun-akun ya di Telegram misalnya, atau juga bahkan di Facebook, di IG itu menyertakan nama saya misalnya ya, atau bahkan logo-logo dicantumkan. Kemudian dari situ bukan hanya menampilkan ceramah atau apa, tapi lebih juga ada yang minta donasi, minta macam-macam. Itu demi Allah saya katakan saya tidak terlibat seperti itu. Kalau teman-teman yang terhubung silahkan di platform kami saja, Quantum Akhyar Institute, ada UH Corner ya, ada websitenya, terus akunnya jelas di situ, dan itu memang saya pisahkan. Kalaupun memang nanti ada semacam misalnya donasi untuk pekerjaan tertentu yang memang ada, tabiat saya selalu pisahkan. Ya, misalnya yang ini loh, ini untuk Quran misalnya, untuk paketnya, yang ini untuk misalnya pesantren, untuk apa, sehingga tidak menyatu satu tempat dan kita tidak bisa pisahkan pertanggungjawabannya. Ya, kalau tidak ada apapun, kami biasanya tidak support apapun, biarkan sih seperti itu. Dan kita diaudit, kita ada KAP-nya ya, audit independennya, di secara hukum negara kita juga benar, kemudian pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa jadikan juga tertata dengan rapi. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang membawa nama saya dan sebagainya, terutama mengambil akun-akun tertentu, itu tidak akan berkah ya, tidak akan berkah sekalipun Anda gunakan pada yang baik ya. Kemudian yang kedua, nah ini nih yang saya katakan kemarin, ada juga yang menampilkan nama saya, bahkan foto saya di produk herbal. Ya, ini produk herbal nih. Jadi ada yang apa nih, Kostul Hindi herbal, ada foto saya di sininya, terus jualan gitu kan. Allahu Akbar. Saya mohon ya pada teman-teman sekalian, tolong hentikan ini. Saya tidak terlibat sedikit pun, saya tidak tahu menau. Ini pelanggaran, sebetulnya di hukum positif ini kriminal ini. Ya, ini tidak boleh. Kalau saya tuntut, ini bisa berbahaya. Tapi saya lebih senang memberi nasihat. Anda mengambil foto tanpa izin ya, kemudian kasih narasi yang tidak saya sampaikan juga. Nah, hanya untuk mengambil bagian-bagian dunia yang mungkin ya tidak ada keberkahannya, sekali tidak ada keberkahannya. Jadi jangan dilakukan, termasuk mengambil suara-suara saya. Ingat ya, herbal pH 7 yang saya riset selama berbulan-bulan, bahkan koordinasi dengan peneliti, bahkan saya siapin sendiri dengan teman-teman wudu apa. Saya nggak pernah jualan karena niat saya memperkenalkan ya apa yang pernah Nabi tunjukkan, isyaratkan. Dan itu risetnya nggak main-main, ada caranya, ada macam-macamnya, bukan yang tersebar sekarang banyak ini dengan narasi-narasi seperti itu, tidak. Ya, khawatirnya nanti ada salah di situ, kemudian ada salah penggunaan dan sebagainya, maka saya tidak bertanggung jawab dari semua itu semua. Ya, yang terkait Anda ada perlu apa-apa, silahkan sampaikan ke kantor. Jadi selama ini kita ada prosedur. Ya, kalau misalnya yang ada COVID itu tes swabnya mana, terus CT-nya berapa, nanti kita kadar ngasihnya berapa dan sebagainya. Alhamdulillah semua yang berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan baik. Ya, nanti kalau sudah selesai semua prosesnya, kita mungkin bisa publiskan, sampaikan, kita berikan pada negara, silakan. Saya tidak punya kecenderungan untuk masalah-masalah materi gitu kan. Yang penting bisa berkontribusi pada negara, pada bangsa, memperkenalkan lo dari Islam, kita punya kontribusi seperti ini dan benar dilakukannya kan. Dan itu hemat gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau itu berhasil cukup baik. Nah, cuma dalam proses ini kalaupun Anda memerlukan, kita ada stok, kita berikan cuma-cuma gratis kok. Kita kasih petunjuknya dan sebagainya. Kita nggak pernah jualan. Oke, kalau udah jualan dengan harga macam-macam, saya tidak pernah terkait dengan itu dan tidak pernah berkoordinasi dengan kami. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan teman-teman. Saya mohon maaf ya kalau saya harus menyampaikan hal seperti ini karena memang menurut saya itu perlu diluruskan dan mohon tidak juga tersinggung bagi teman-teman yang proses seperti ini karena saya pun tidak memproses hukum dan sebagainya, hanya memberikan nasihat supaya berkah. Ya, Anda mengerjakan harap-harap baik tapi nggak ada berkahnya kan jadi masalah juga gitu. Ya, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan dan semoga tetap kita dalam koridor yang dibenarkan secara syariat. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi, ini sudah masuk ke malam Jumat, ke sunnah-sunnah Jumat, kita hidupkan dengan surah Al-Kahf, salawat pada Rasulullah SAW, ya. Di bulan Rabiul Awal kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW, kemudian banyak istighfar, dan mudah-mudahan amalan kita diterima. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المخلصين يا الله كما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أمته إلى يوم الدين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.